Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Saputra dari SMK Negeri 49 Jakarta, calon guru penggerak angkatan yang ke-7. Di sini saya akan membuat jurnal refleksi 2 mingguan tentang modul 2.3 coaching supervisi akademik. Sebelumnya, perkenalkan fasilitator saya, Bapak Mahmud Zulkifli SPD MSI, serta pengajar praktik saya, Ibu Dr. Anda Mintauli Banjarnahor. Pada jurnal refleksi ini, saya menggunakan model yang pertama yaitu 4F. Adapun F yang pertama adalah fact, yaitu peristiwa. Yang kedua adalah feeling atau perasaan saya. Yang ketiga adalah finding, pembelajaran yang saya peroleh pada modul 2.3 ini. Dan yang keempat adalah future serta penerapannya. Kita langsung saja masuk ke F yang pertama yaitu fact atau peristiwa. Adapun peristiwa yang pertama pada modul 2.3 ini adalah saya melakukan mulai dari diri, yang mana saya membuat pernyataan yang berisikan jawaban dari pertanyaan pemantik yang diberikan untuk merefleksikan diri saya tentang supervisi akademik yang ada di sekolah saya. Yang kedua adalah membahas tentang metode coaching, yang mana di sini yang saya bahas adalah perbedaan antara metode pengembangan diri, coaching, mentoring, konseling, fasilitator, serta training. Di sini juga saya menggunakan konsep coaching secara umum. Bagaimana coaching itu dilakukan dalam konteks pendidikan yang mana sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara, yaitu sistem Among. Yang ketiga adalah tentang eksplorasi paradigma berpikir coaching. Bagaimana prinsip-prinsip coaching dalam komunikasi yang memberdayakan kompetensi, juga mengaitkan antara paradigma berpikir, prinsip-prinsip coaching dengan supervisi akademik. Selain itu, juga dijabarkan perbedaan antara coaching, kolaborasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka memberdayakan atau menggali kompetensi rekan sejawat yang dibantu dengan video percakapan coaching. Adapun peristiwa yang keempat yang saya lakukan di sini adalah membahas salah satu metode atau kompetensi coaching, yaitu dengan menggunakan alur Tirta. Sebagaimana alur percakapan coaching, di sini dipelajari alur coaching melalui Tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab yang diakronimkan dengan istilah Tirta. Tirta dapat diartikan seperti air, yang mana komunikasi mengalir secara lancar. Dan di sini dibahas juga tentang inti coaching, yaitu menghadirkan kehadiran penuh yang terlihat pada coach dengan memperhatikan yaitu apa yang disampaikan oleh coach itu sendiri. Selanjutnya, yang kelima adalah yaitu melakukan ruang kolaborasi, di mana pasangan saya pada ruang kolaborasi adalah bersama Budara Khairunisa melakukan sebuah percakapan coaching untuk benar-benar memberikan pengalaman tentang coaching secara nyata dengan teman sesama CGP, dan hasilnya divideokan lalu diunggah ke LMS sebagai tagihan tugas. Peristiwa yang keenam adalah melakukan demonstrasi kontekstual, di mana setiap CGP berisikan 3 anggota, di mana pada video percakapan satu orang sebagai observer, satu orang CGP lainnya sebagai coach, dan satu CGP lainnya menjadi coach. Dan kegiatan ini kami lakukan secara bergilir
Lalu tugas kami unggah pada LMS yaitu sebagai observer dan sebagai coach. Peristiwa yang ketujuh atau yang terakhir di sini adalah melakukan ruang elaborasi, pemahaman tentang metode coaching supervisi akademik ini bersama Ibu Yuni Widyastuti, membahas tentang coaching dan supervisi akademik lebih dalam lagi. Langkah kedepannya yang akan saya lakukan adalah membuat rancangan aksi nyata yang berkaitan dengan supervisi akademik yang dilakukan dengan teman sejawat. F yang kedua adalah feeling atau perasaan. Bagaimana perasaan saya setelah melakukan atau mempelajari modul 2.3 ini? Yang pertama, saya sangat antusias, sangat tertarik, serta sangat tertantang dan semangat mengikuti aktivitas pembelajaran tentang coaching ini. Pada modul 2.3 ini, saya begitu penasaran di awalnya bagaimana menjadi coach yang baik dan kemudian merasa senang sekali karena semuanya terjawab pada modul ini. Ditambah dengan beberapa video praktik langsung bersama para CGP membuat pemahaman saya lebih baik tentang modul supervisi akademik ini, coaching supervisi akademik ini. Perasaan saya yang kedua adalah dari hasil praktik saya merasa masih banyak kekurangan sehingga merasa bersemangat lagi untuk terus belajar, untuk terus menggali kompetensi saya dan berusaha memahami tentang coaching, bagaimana membuat pertanyaan berbobot dan bagaimana bersikap sebagai coach yang lebih baik lagi. Pada saat praktik, kita mencoba mengenali kemampuan coach tersebut untuk membantu memunculkan alternatif solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan dengan sebaik-baik mungkin tanpa memberi label, asumsi, dan menghakimi. Nah, ini adalah perasaan saya setelah mempelajari modul 2.3 ini. Selanjutnya adalah finding atau pembelajaran yang saya peroleh di sini. Finding yang pertama adalah informasi, pengetahuan dan pengalaman baru pada modul 2.3 ini memberikan saya banyak pengetahuan dan pembelajaran yang banyak tentang bagaimana menjadi coaching yang baik dan bagaimana melakukan supervisi akademi yang baik yang dapat membantu mengembangkan diri kompetensi dari rekan sejawat sesama guru. Selanjutnya yang kedua adalah pembelajaran yang saya peroleh di sini adalah menerapkan proses coaching dengan menggunakan alur tirta, yaitu mampu menentukan tujuan percakapan, melakukan identifikasi masalah, melakukan rencana aksi, dan tanggung jawab yang akan diperoleh oleh coach itu sendiri. Selanjutnya, finding atau pembelajaran yang ketiga adalah pada fase ini saya diajak untuk meninjau ulang secara keseluruhan materi pembelajaran yang ada di modul titik 2, yaitu modul yang pernah saya pelajari yaitu memahami konsep Ki Hajar Dewantara tentang tujuan pembelajaran, peran dan nilai guru penggerak, pembelajaran berdiferensiasi yang berkaitan dengan pembelajaran sosial dan emosional yang semuanya berkaitan dengan coaching dan supervisi akademik. Nah, ini adalah pembelajaran yang saya peroleh pada modul 2.3 yaitu coaching supervisi akademik. F yang terakhir adalah future atau penerapan. Yaitu setelah mempelajari modul 2.3, hal yang saya lakukan adalah memperdalam materi coaching dan terus belajar dengan rekan sejawat tentang praktik baik. Dengan banyak berlatih, maka akan menjadi terbiasa dan dapat melakukan coaching sesuai dengan paradigma berpikir coaching dan prinsip-prinsip coaching itu sendiri. Yang kedua,
Penerapan yang saya lakukan di sini adalah melakukan praktik baik dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat atau sesama CGP lainnya untuk memberikan dukungan berupa komitmen dari rekan sejawat untuk terus terlibat dalam kegiatan coaching dengan baik sebagai coach maupun sebagai coach, sehingga nantinya semua mampu menjadi coach yang baik bagi muridnya dan orang lain. Nah, ini adalah jurnal refleksi yang saya susun pada video kali ini dengan menggunakan model yang pertama yaitu model 4F. Sekian video tutorial